Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku Duda Tua Pelit, episode 3. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Dia bisa menghabiskan 100.000 sehari hanya untuk rokok dan bensin. Sementara aku hanya diberi 50.000. Kadang hanya 200.000 untuk seminggu. Dan sekarang aku harus mengganti uang dia 100.000 yang pernah aku berikan pada ibuku. Rasanya ingin menyerah saja jika bukan karena cinta dan anak-anak. Keluh Askia yang mulai merasakan jenuh. Sore itu saat suaminya pulang dari kantor, Askia tetap menyiapkan makanan seperti biasa. Dia memasak makanan kesukaan suaminya. Tiap hari pun dia hanya akan memasak sesuai selera suaminya. Sementara terkadang dia hanya makan sekali sehari karena tidak berselera. Terlalu banyak pikiran tentang suaminya yang selalu saja menguras perasaannya. "Mas, aku mau kerja saja, boleh ya?" tanya Askia saat suaminya baru selesai makan. Suasana kemudian menjadi tegang saat raut wajah suaminya berubah dingin setelah mendengar pertanyaan istrinya. "Apa kamu bilang? Kerja? Terus kalau kamu kerja, yang urus anak-anak siapa?" Matanya menatap tajam Askia yang duduk di depannya. "Biarkan saja dulu mereka tinggal sama ibu, Mas. Aku kan juga harus mengganti uang Mas Danu yang aku ambil itu. Lagian, kalau aku kerja, aku nggak akan lagi minta uang ke Mas Danu kalau aku butuh tambahan uang," ucap Askia menjelaskan. Sebenarnya dia ingin saja bekerja, bahkan tanpa seizin suaminya. Tapi dia menjaga-jaga jika suatu hari suaminya menyalahkannya atau keluarga suaminya ikut campur. Setidaknya dia sudah meminta izin terlebih dahulu agar lebih aman ke depannya. Askia juga merasa malas tak bersemangat jika harus berdebat lagi masalah uang. Karena suaminya bahkan pernah mengecamnya sebagai wanita matre yang hanya memikirkan uang. Padahal dialah yang sebagai suami yang terlalu perhitungan padanya. Kening Danu mulai mengkerut memikirkan kata-kata Askia. Dalam benaknya yang memang perhitungan soal uang itu akan lebih menguntungkan baginya. Bahkan dia berpikir untuk tidak perlu memberikan lagi uang sama sekali pada Askia setelah Askia bekerja nanti. Karena istrinya itu pasti akan punya uang sendiri dari gajinya bekerja. "Mas, kamu kok diam aja? Boleh kan kalau aku bekerja?" tanya Askia lagi. Ya sudah, kamu boleh bekerja. Tapi anak-anak harus tetap terurus. Kamu harus memastikan hal itu," jawab Danu sebagai seorang ayah yang pernah menelantarkan istri dan anak perempuannya karena tergoda wanita lain. Kali ini dia betul-betul ingin menjaga anak-anaknya. Walaupun pada kenyataannya dia tetap saja selalu berbelok arah. Dengan perhitungan pada anak dan istrinya yang sekarang, itu sama saja dia juga berniat menelantarkan mereka. "Makasih ya Mas, aku senang akhirnya kamu mau izinkan aku bekerja," ucap Askia tersenyum. Setelah mendapat izin dari Danu, Askia mulai berpikir bagaimana caranya agar dia mendapat pekerjaan secepatnya. Dia mulai dengan menelpon beberapa teman dekatnya, tapi tetap saja tak ada satupun lowongan pekerjaan untuknya. Beberapa hari kemudian, Askia memantapkan hati untuk membuka sebuah warung makan kecil-kecilan. Hanya saja dia masih belum mempunyai modal sama sekali. Dia pun akhirnya kembali menelpon salah satu teman dekatnya untuk meminta bantuan.
Halo, assalamualaikum, ucap Askia. Waalaikumsalam, Askia. Tumben kamu telepon aku. Ada apa? Tanya seorang wanita dari seberang sana bernama Nisa. Gini Nis, aku boleh minta tolong nggak? Aku butuh pinjaman dana untuk buka warung makan kecil-kecilan. Ungkap Askia yang sebenarnya sungkan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Butuh berapa Kia? Jawab Nisa. Ini bukan pertama kalinya Askia meminjam uang pada Nisa. Dulu sebelum menikah, satu-satunya orang yang tak pernah menolak saat dirinya meminjam uang adalah Nisa. Mungkin karena Nisa sudah cukup kaya, jadi dia tidak begitu khawatir jika Askia tak mampu membayarnya kembali. 2 juta saja Nis. Aku benar-benar butuh bantuan kamu. Kalau bukan kamu, aku nggak tahu harus pinjam ke siapa lagi. Aku janji akan bayar secepatnya. Ya udah, aku transfer ya. Kamu kirim aja nomor rekeningnya. Ucap Nisa baik hati. Askia pun mendapatkan uang sebesar 2 juta. Dia menggunakan uang tersebut sebaik mungkin untuk membeli perlengkapan warung seadanya. Layaknya warung pinggir jalan yang hanya menggunakan tenda biasa. Dia juga memanfaatkan kursi dan meja bekas yang pernah ibunya pakai saat dulu pernah membuka warung juga. Awalnya, semua berjalan dengan lancar, hingga Askia mampu membayar kembali utangnya pada Nisa. Warungnya tiap hari semakin ramai saja. Karena memang pada dasarnya makanan di warung Askia sangat enak. Dia memang sejak dulu sudah pintar memasak, dan apapun yang dia masak selalu enak. Tapi selama Askia membuka warung, Danu suaminya malah tak pernah lagi memberinya uang sepeser pun. Askia tak ingin lagi berdebat atau mempermasalahkan lagi hal itu. Karena dia pun juga sudah punya penghasilan jauh lebih besar dari apa yang suaminya berikan tiap harinya. Hari itu matahari cukup terik. Entah kenapa tiba-tiba saja Danu datang ke warung Askia untuk makan siang di sana. Danu memang terbilang sangat menyukai masakan istrinya. Dia merasa bosan makan di warung lain. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk ke warung Askia saja. Apalagi dia sudah pasti bisa makan enak dan gratis. Mas, kamu mau makan apa? Tanya Askia tersenyum menyambut suaminya itu. Baginya, bagaimanapun sikap suaminya, dia ingin selalu memaklumi dan memaafkan, lalu bersikap seperti biasa lagi. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena jika tidak seperti itu, dia pasti akan terus merasa sakit hati berkepanjangan. Ambilkan saja kesukaan Mas, makanan yang pedas aja, jawab Danu yang sedang duduk di sebuah kursi. Dia mulai menuangkan air ke dalam gelasnya sambil melihat ke sekitarnya. Ramai juga warung Askia. Pantas saja dia tidak protes kalau aku nggak kasih uang ke dia. Tapi kenapa semua pengunjungnya laki-laki? Mereka bisa saja mengganggu istriku, ucapnya dalam hati. Danu mulai meminum air tersebut perlahan dan akhirnya makanannya pun datang. Ini Mas, kamu makan yang banyak ya, ucap Askia tersenyum, meletakkan sepiring nasi dan lauk serta sayur berkuah. Oh ya, ada banyak orang Mas, aku layani mereka dulu ya, kasihan kalau harus menunggu lama, ucap Askia yang dijawab anggukan oleh Danu. Askia pun beranjak dari sana dan mulai melayani pengunjungnya satu persatu.
karena makanannya yang enak dan murah sehingga yang makan di tempatnya dominan pria. Sopir-sopir angkutan, sopir truk, dan juga tukang ojek online offline. Namun ternyata hal itu membuat Danu merasa tidak nyaman. Saat makan pun dia terus memperhatikan istrinya, melayani para pembelinya, membuat hatinya terbakar api cemburu yang berlebihan. Saat Askia hendak meletakkan makanan di atas meja yang lain, Danu kemudian menghentikan makannya dan langsung menghampiri Askia. Dia tidak tahan melihat pria-pria itu tersenyum pada istrinya. "Askia, hentikan," ucapnya sambil menarik lengan istrinya itu. "Loh, ada apa, Mas? Kamu mau makan apa lagi? Nanti aku ambilkan," balas Askia. "Sudah, hentikan itu." Danu melayangkan tangannya pada piring berisi makanan yang Askia pegang, hingga akhirnya piring-piring itu jatuh pecah berserakan di lantai. Semua pengunjung pun terkejut dan melihat ke arah mereka. "Ada apa sih, Mas? Kamu apa-apaan sih?"